Mungkin kalau ini saran saya untuk peternak-peternak pemula, saran saya sih nggak perlu lah teman-teman kalau mau breeding dengan pejantan sanen kayak saya ya, karena kalau saya sudah terlanjur lah. Jadi mungkin teman-teman hanya perlu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke kandang kita. Hari ini kita akan memberikan tip breeding kambing perah super. Jadi kita akan menjelaskan tip-tipnya apa aja yang nanti kita lakukan dalam proses breeding kita hari ini. Yang pertama-tama dalam usaha breeding ini yang harus kita lakukan adalah kita harus menguatkan mental kita. Karena apa? Karena dalam usaha breeding ini butuh biaya dan juga butuh waktu yang cukup lama. Jadi mental kita harus siap untuk menghadapi waktu yang lama dan juga biaya yang besar. Jadi kalau secara bisnis memang lebih lama kalau untuk breeding. Tapi apapun itu, breeding itu adalah jantung dari peternakan sendiri. Karena kalau tidak ada orang yang usaha breeding, maka bibitan-bibitan yang berkualitas tidak akan tersedia. Jadi nanti peternakan kita bukannya malah maju, tapi peternakan kita menjadi lebih mundur. Dan jarang orang yang menekuni usaha breeding. Biasanya orang-orang itu lebih senang langsung di usaha susunya, milkingnya, atau usaha di pengemukan. Yang kedua yang harus kita siapkan adalah ilmunya. Jadi ilmu breeding itu sendiri. Jadi ilmu breeding kita harus menyiapkan. Yang pertama kita harus tahu sistem reproduksi dari kambing itu. Jadi kapan waktunya kambing itu beraih, dikawinkan, kapan itu masa mengandungnya, itu kita harus tahu. Jadi harus tahu ilmunya. Nah, dari mana kita mendapatkan ilmunya? Banyak. Kalau sekarang ini kita bisa mendapatkan ilmu itu bisa dari baca buku. Karena banyak buku-buku yang membahas tentang sistem reproduksi dari kambing itu banyak. Juga yang kedua juga kita bisa belajar kepada internet. Nah, sekarang ini kan dunia internet sangat luas, jadi kita bisa belajar di internet banyak hal-hal yang berhubungan dengan reproduksi kambing itu, ilmu-ilmunya. Terus yang ketiga kita juga harus belajar ke peternak-peternak senior. Jadi peternak-peternak senior itu kita belajar di situ. Oh, gimana sih caranya breeding? Terus gimana kita mengatur perkawinan, mengatur itu, kita juga perlu banyak belajar ke senior-senior itu. Yang pertama itu kita harus tahu ilmu reproduksinya. Yang kedua kita juga harus tahu kalau kita mau breeding, kita juga nggak bisa asal-asalan kita asal ngawinkan. Oh, ini pokoknya ini dikawinkan, pejantan ini dikawinkan dengan betina ini, terus kita nggak bisa asal-asal. Kita juga harus tahu silsilah dari itu, sehingga nanti itu kita bisa menghindari dari inbreeding atau perkawinan sedara. Jadi itu kita juga harus mengerti ilmunya itu. Terus apa juga akibatnya kalau nanti kita perkawinan kita itu sedara itu. Jadi kita ilmu yang itu yang harus kita pelajari dulu sebelum kita memulai usaha breeding. Langkah yang ketiga yang harus kita lakukan, kita harus menyiapkan pejantan-pejantan yang unggul. Kalau dalam hal ini karena kita di sini kita breedingnya
breeding Sanen dan Sapera, untuk kita breeding kambing perah, maka pejantan-pejantan yang harus kita siapkan kalau bisa ya memang benar-benar pejantan yang pure breed. Dan itu kita nggak bisa hanya menyiapkan satu pejantan. Ya kalau idealnya sih kita harus menyiapkan 4 pejantan yang pure breed dengan galur yang berbeda, dengan galur atas-atasnya itu berbeda. Jadi minimal kali kita harus menyiapkan 4. Dulu sebenarnya di Talitha Avata Farm ini kita dulu menyiapkan 4 sebenarnya. Sudah ada 4 pejantan, semuanya dari Batu Raden. Tapi yang 2 kita punya masalah, jadi kita sembelih yang 2. Sekarang kita tinggal 2 pejantan kita yang pure breed. Yang pertama pejantan kita yaitu A110, itu pejantan pertama kita, itu pejantan pure breed yang berasal dari Batu Raden. Itu dulu yang golongan pertama, itu pejantan kita. Dan alhamdulillah sekarang juga anak-anaknya sudah mulai banyak. Terus pejantan kita yang kedua, kita punya pejantan S723. Nah itu sama, itu juga pejantan pure breed kita dari Batu Raden. Ini yang untuk second layernya. Jadi kita masih punya 2. Ya harapan ke depan sih, cita-cita saya sih, saya masih pingin mendapatkan 2 pejantan lagi. 1 pejantan ya minimal gak apa-apa sih keturunan Batu Raden karena mengingat biaya, dan 1 lagi saya sih pingin pejantan yang impor asli dari Australia. Yang ini itu kepingin saya, sehingga saya benar-benar punya 4 pejantan yang berbeda dari galurnya. Ini langkah yang keempat yang harus kita persiapkan, yang jelas ya karena kita tujuannya breeding ya induan. Kita harus menyiapkan induk-indukan yang berkualitas, karena nanti supaya anaknya hasilnya juga berkualitas. Kalau kita di sini di Talitha Avata Farm ini induk-indukan yang kita siapkan ada 2 jenis, ada yang Sanen pure breed dan juga ada yang Sapera, ada Sapera. Tapi kita juga memakai Sapera yang lumayan sudah F-nya sudah mulai tinggi lah, fenotip sekitar fenotip 2 atau fenotip 3. Jadi kita pakai F2, F3 itu untuk Saperanya. Itu kita kenapa kita kok memakai induk-indukan itu? Yang pertama tujuannya ya kita ingin meningkatkan kualitas dari anak-anaknya. Kalau kita pakai indukan Sanen, ya harapannya sih nanti akan keluar anak-anakan yang Sanen juga, yang benar-benar dari bapaknya Sanen pure breed, ibunya juga indukannya dari Sanen pure breed. Dan juga kita memakai Sapera yang super, yang sudah F2, F3. Harapannya sih nanti dengan kita kawinkan dengan pejantan kita yang pure breed, harapannya sih nanti anak-anaknya itu juga akan meningkat jadi F3, F4, sehingga secara genetika lebih berkualitas untuk anak-anaknya. Dan di sini sudah mulai terbukti, jadi anak-anak yang lahir di kandang kami itu rata-rata memang sudah lebih bagus dibandingkan dengan induknya itu. Dan saya juga ada syarat, jadi untuk pemilihan induk ini memang untuk ini ya non sewu, ini masalah selera ya. Saya memang mencari induk-indukan yang telinganya tegak, memang itu saya memang itu. Loh kok ada di tempat Pak Triwit yang indukan telinganya nggak tegak? Ya ada memang indukan yang telinganya nggak tegak. Tapi saya ada syaratnya, kalau indukan yang telinganya nggak tegak, itu minimal produksi susu harus 3 liter up. Karena kalau indukan yang kupingnya nggak tegak, produksinya nggak 3 liter up, itu saya seleksi. Itu saya saya seleksi dan itu saya jual biasanya. Nanti kita sisakan induk-indukan yang memang 3
3 liter up untuk produksi susunya, supaya nanti menghasilkan anak-anakan yang super itu untuk indukannya. Langkah yang kelima yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu memperhatikan kesehatan kambing itu sendiri. Jadi kesehatan kambing sangat dibutuhkan dalam proses breeding, karena kita nggak bisa melalaikan itu, karena kesehatan ini sangat penting. Biasanya yang kita lakukan yang pertama untuk menjaga kesehatan, kita selalu rutin ngasih obat cacing. Jadi obat cacing ini kita kasihkan rutin. Biasanya kita kasihkan setiap 2 bulan sekali. Jadi kita kasihkan obat cacing yang oral. Biasanya kita kasihkan oral. Jadi baik untuk jantan juga kita kasih obat cacing, dan juga untuk betinanya. Nah, biasanya betina itu kita kasih 2 kali biasanya. Yang pertama kita kasihkan pada waktu habis melahirkan, biasanya seminggu 10 hari setelah melahirkan kita kasih obat cacing, dan juga nanti kita kasih obat cacing lagi sebelum kita kawinkan. Jadi sebelum kita kawinkan itu sudah kita kasih obat cacing ini untuk indukan. Nah, untuk jantannya kita kasih setiap 2 bulan sekali. Terus yang kedua, tidak lupa kita juga kasih vitamin. Kita kasih vitamin di sini, kita dua vitaminnya. Yang pertama kita pakai vitamin injek yang kita suntikkan, itu juga kita kasih rutin. Biasanya kita setiap 2 bulan sekali kita kasih vitamin. Banyak vitamin yang bisa kita berikan. Kalau di sini kita pakai injektamin ya. Kalau mungkin teman-teman bisa pakai vitamin-vitamin yang lainnya. Dan juga yang kedua, kita juga ngasih vitamin yang lewat oral, yaitu kita kasih mineral block. Jadi di samping itu juga bermanfaat untuk kekuatan tulang, dan juga di situ ada kalsiumnya, dan juga kita ada lengkap vitaminnya. Jadi di samping injek kita juga ada yang oral, itu yang pakai sistem jilat, kita pakai mineral block. Juga kita harus ngasih vitamin E untuk meningkatkan kesuburan dari indukan itu. Biasanya kita vitamin E kita kasih Introvit E Silent, biasanya kita pakai itu untuk nambah kesuburannya, supaya indukan-indukan itu cepat birahi dan nanti lebih sehat. Itu biasanya sebelum kita kawinkan kita suntik itu untuk mempercepat birahinya. Yang terakhir, yang keenam, langkah keenam, setelah kita sudah menyiapkan ini, tidak lupa nanti itu perawatan cempe. Nah, perawatan cempe ini juga sangat penting. Nanti kita sudah dari bapaknya sudah bagus, induknya sudah bagus, keluar cempe sudah cempenya secara genetika sudah bagus, tapi kalau perawatannya nggak bagus juga bermasalah. Jadi perawatan cempe ini sangat penting dalam usaha breeding ini. Yang pertama yang harus kita lakukan, cempe minimal 1 bulan harus nyusu induknya. Nah, ini yang kita lakukan di sini, minimal 1 bulan. Biasanya kalau kita cempe-cempe itu cempe-cempe Saanen purebred, ya kita ikutkan induknya sampai induknya nggak keluar susunya. Biasanya sampai 3 bulan, 4 bulan itu tetap kita ikutkan induknya. Itu syarat kita untuk breeding. Di samping itu, kalau nanti induknya sudah nggak keluar, masih kita sambung pakai susu formula. Kita biasanya pakai susunya Solfor. Ini kita kasih susu tambahan, susu Solfor. Nah, sampai kapan? Ya biasanya sampai agak besar, sampai benar-benar cempe-cempe itu mandiri itu. Terus yang kedua, pada waktu mereka sudah umur 1 bulan itu udah kita belajari makan konsentrat. Jadi umur 1 bulan sedikit-sedikit kita ajari makan konsentrat, dan juga kita pisah sama induknya.
Jadi biar mereka belajar mandiri di situ, makanya juga enak itu. Terus yang ketiga juga mulai kita belajari makan hijauan, ramban, kita ajari makan ramban itu supaya cempe-cempe kita jadi lebih bagus, dan mereka biasanya akan klemis-klemis itu cempenya kalau sudah mulai makan konsentrat, makan ramban, dan juga kita tambahi pakai susu. Itu untuk perawatan cempenya. Mungkin kalau ini saran saya untuk peternak-peternak pemula, saran saya sih nggak perlu lah teman-teman kalau mau breeding dengan pejantan sanen kayak saya ya, karena kalau saya sudah terlanjur lah. Jadi mungkin teman-teman hanya perlu cari pejantan minimal F3. Jadi cari pejantan F3 sebagai pejantannya nanti, tapi dari indukan yang keluar susunya 3 liter up. Jadi kita akan, teman-teman bisa cari pejantan-pejantan F3 ke atas yang berasal dari indukan yang keluar susunya 3 liter ke atas, itu untuk pejantannya. Nah, sedangkan untuk betinanya mungkin teman-teman bisa mulai dari Jawa Randu. Teman-teman bisa cari induk-indukan Jawa Randu, mungkin secara ekonomis harganya lebih murah dibandingkan kalau teman-teman pakai sanen atau pakai sapera yang sudah telinganya tegak biasanya itu. Jadi cukup pakai Jawa Randu, atau mungkin juga bisa pakai sapera F1 yang secara harga itu lebih ekonomis. Karena apapun itu, kalau teman-teman baru mulai langsung pakai yang mahal, ya dikhawatirkan nanti teman-teman akan mengalami kerugian yang lebih besar seperti yang pernah saya alami. Dari saya seperti sekarang ini bukan berarti tidak ada liku-likunya ya, liku-likunya cukup banyak yang saya alami dulu. Makanya saran saya untuk pemula, yang pertama pakai aja pejantan yang F3 up dari indukan yang susunya 3 liter up, dan juga pakai indukan Jawa Randu atau sapera. Insya Allah itu sudah cukup lumayan kalau teman-teman ingin memproduksi cempe-cempe atau kambing perah yang berkualitas. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Salam Talitha Fatah Farm.